Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, kami berdua akan berdiskusi sekaligus ngaji atau ngasah jiwa dan berbincang-bincang santai sambil ngopi atau ngolah pikir yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau sesuatu yang positif bagi saudara-saudara semua. Dan di video kali ini kami akan membahas mengenai tarekat itu full praktek. Nah, baik, langsung aja kita berdiskusi bersama Bang Teja. Mungkin Bang Teja bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai judul yang akan kita bahas di video kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan Bang Teja. Alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas kesempatannya. Kaitan dengan judul pada malam hari ini, kita akan membahas tentang tarekat itu adalah ilmu yang full praktek. Kita di sini berdiskusi, membahas, berbagi pengetahuan terkait pengalaman empiris kita dalam beradaptasi di ilmu tarekat, yaitu Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Nah, seperti yang dalam judul bahwa tarekat itu full praktek. Nah, ilmu tarekat itu berbeda dengan ilmu syariat. Syariat itu banyak teorinya. Kalau di tarekat itu semuanya full praktek, full metodologi gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, awal kita masuk tarekat itu pertama adanya bayat. Selanjutnya ada kurikulumnya, ada adaptasinya gitu. Nah, adaptasi itulah prakteknya. Ya memang ada ritualnya ya, seperti wirid, zikir dan sebagainya sampai suluk. Nanti setelah suluk itu lebih praktek lagi. Jadi kita itu dalam beragama, dalam hidup beragama dibimbing oleh pencipta agama dengan cara kita menyamakan channel dan frekuensi kita dengan Rasulullah. Kita harus menyamakan isi dada kita dengan isi Rasulullah. Melalui siapa? Melalui wasilah itu. Nah, disitulah kita menjadi terarah, terbimbing gitu kan. Bukan dari akal kita, bukan dari pertimbangan ilmu kita, bukan. Tapi ada vibrasi lah yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Harus seperti apa, harus bagaimana. Dan terkadang vibrasi tersebut tidak sesuai dengan logika kita. Tapi karena kita lebih memilih atau memutuskan untuk mengikuti gelombang tersebut, ternyata itu yang paling baik. Padahal tidak masuk akal, tapi itu yang paling baik gitu. Walaupun caranya dikatakan tidak sesuai, salah menurut akal logika, tapi ternyata ketika dikerjakan, oh ini loh, oh ini ternyata. Itu di luar dari batas kemampuan kita. Awalnya akal itu sudah mempertimbangkan di luar dari batas kemampuan kita, tapi ternyata Tuhan lebih berkehendak. Namun fase-fasenya dalam beradaptasi tersebut, itulah kesulitan yang paling besarnya, yaitu apa? Melawan diri sendiri, melawan keinginan kita, melawan nafsu kita gitu.
Nah, disitulah apabila kita beradaptasi dalam ilmu tarekat untuk mengenal Allah, kita akan memahami akan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah itu sendiri, sehingga perilaku kita akan sesuai dengan teori agamanya. Sekarang pada kenyataannya lah, bahwa banyak orang beragama tapi buktinya tidak sesuai dengan perbuatan orang beragama. Dalam arti seperti uang-uang untuk dana haji misalkan atau apa untuk keperluan agama pun tidak disampaikan kepada yang semestinya gitu kan. Padahal dia orang beragama, gitu kan. Padahal dia seorang dikatakan ulama gitu kan. Saya tidak menilai dari menganggap bahwa ulama seperti itu, tidak. Cuman akan berbeda apabila kita beragama hanya sebatas teori dengan ilmu praktek. Karena pada saat praktek, disitulah tergunjingnya, tercabik-cabiknya diri kita saat kita dituntut untuk melawan keinginan kita, melawan hasrat kita, kemauan kita, yang tanpa kita sadari kemauan kita itu ternyata datang dari alam bawah sadar kita, bukan dari alam atas sadar. Kita misalkan tidak menyampaikan uang yang harusnya disampaikan, ternyata ada keinginan alam bawah sadar kita yang menginginkan uang itu gimana kalau saya berikan buat beli handphone atau buat beli mobil atau buat beli rumah. Uang itu kalau gak saya sampaikan nih saya bisa beli rumah loh. Padahal dia sudah punya rumah, tapi dia ingin rumah lagi gitu. Karena di alam bawah sadar dia meyakini bahwa dia melihat orang-orang tuh di dunia maya tuh orang-orang kaya, orang-orang banyak duit, hidupnya enak. Jadi tanpa dia sadari dia pun ingin seperti itu. Dia tidak menyadari sesadar-sadarnya bahwa dia sebenarnya sudah cukup gitu. Nah, disitulah nanti ada persimpangannya gitu. Ada pilihannya, apakah kita harus menyampaikan amanah ini atau kita gunakan untuk keperluan pribadi. Itu kan kita harus melawan diri kita, dan ternyata keperluan pribadi itu sebenarnya inginnya kita, maunya kita. Dorongan dari nafsu ya. Dorongan dari nafsu. Makanya nanti ada leveling nafsunya gitu. Ada level-level nafsunya. Ya. Ada titik zikirnya lah untuk nafsu-nafsu tersebut gitu. Dalam metodologinya. Yang mana nanti prakteknya langsung. Jadi di sini tuh semuanya ilmu praktek tarekat itu. Supaya membentuk diri kita. Yang mana metodologi itu adalah metodologi pengenalan jiwa kita kepada ruh kita, bahwa ini loh yang seharusnya dilakukan, itu jangan dilakukan, ini harus dilakukan. Jadi belajar praktek dari sisi keruhanian ya, dari dorongan keruhanian ya. Ya, karena kalau kita mengikuti ruhani pasti itu dari Allah, karena ruhani bagian dari Allah. Yang membedakan kalau yang belum diaktifasi ruhaninya, yang belum melaksanakan mutu qobla anta mutu, dia rasa-rasanya itu ruhani karena dari hati. Padahal itu bukan. Itu masih dari nafsunya. Karena nafsu juga sama dari hati. Tapi gak tahu dari mana yang dari ruhani itu yang sebelah mana. Titik yang itu sumbernya dari Allah, dari ruhani itu yang mana gak tahu. Tuh. Jadi jiwanya yang ngikutin sebenarnya nafsu juga. Kalau didalami lebih dalam sebenarnya itu ke nafsu-nafsu lagi. Makanya perlulah diaktifasi ruh dengan praktek mutu qobla anta mutu. Jadi kadang kita itu tidak mengerti atau tidak tahu caranya bagaimana untuk praktek misalkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran. Jadi kita tuh hanya mengetahui kalimatnya saja gitu. Dan untuk prakteknya kadang kita bingung. Dan itu saya rasakan dulu begitu Bang Teja. Jadi yang saya baca di dalam uraian Al-Quran atau hadis itu kadang saya bingung untuk melakukan prakteknya ini seperti apa. Tapi setelah saya
menjalani di dalam tarekat. Oh ini loh yang saya jalani, ayat ini tuh yang saya jalani. Maksudnya ke sini, Iya, maksudnya ke sini, maksudnya ke sini, jadi ketemu gitu. Karena kalau dikiaskan pada saat bayat itu, pada saat praktek mutaqabalah an-namut itu kita ditanamkan nur kitab. Ya. Jadi istilahnya kalau menurut saya kiasnya ya, jasmani si murid itu diinstal softwarenya untuk menjadi driver atas Al-Quran yang mushaf. Betul. Jadi kalau saya simpulkan, menurut saya bahwa Al-Quran itu semuanya judul. Tiap surat itu, tiap ayat itu judul. Nanti redaksinya itu ada dari Quran Qadim yang tak berlafal dan tak berhuruf itu. Yang dikiaskan semua pohon di dunia gak cukup jadi pena, seluruh air lautan gak cukup jadi tintanya. Betul. Itulah Quran Qadim. Betul. Jadi intinya belajar praktek di dalam tarekat ini lebih kepada meningkatkan kesadaran kita ya. Iya, melalui metodologi itu. Betul. Dan metodologi itu metodologi praktek semuanya. Betul. Bukan teori lagi. Karena banyak yang sudah tahu teori-teori tasawuf, ilmu tasawuf. Tapi sepintar apapun dia mengetahui ilmu tasawuf, ilmu dalam tarekat, kalau dia belum pernah praktek, sama saja omong kosong. Betul. Dan kita itu banyak tertipu gitu dengan pandangan dunia sebetulnya. Seolah-olah kita mendapatkan kebahagiaan itu akan selamanya. Begitupun sebaliknya, jika kita mendapatkan penderitaan, wah sepertinya nggak selesai-selesai ini. Padahal keduanya itu hanya sepintas saja kalau sudah dilalui gitu. Ya, hanya sepintas waktu. Betul. Sepintas lalu yang dimakan oleh waktu. Betul. Jadi bila kita memakai kacamata atau kesadaran yang lebih tinggi, semua pun akan berlalu gitu. Tapi terkadang kita menjalaninya gitu ya, jika mendapatkan kebahagiaan, seolah-olah kita tuh ini kebahagiaan itu akan langgeng, akan lama. Kalau kita menaikkan dimensi kesadaran kita ke dimensi yang lebih tinggi menggunakan faktor rohani kita akan sadar bahwa kenyataan dunia ini hanyalah fata morgana. Ini gak nyata loh. Betul. Ini gak nyata. Semua orang ini gak nyata gitu kan. Yang nyata hanya diriku sendiri. Betul. Kalau kita pakai dimensi, kalau kita pada saat mendapatkan masalah, kita naikkan dimensi kesadaran kita akan menyadari bahwa ini gak nyata gitu. Dan pada umumnya pasti semua manusia yang hidup di dunia itu pasti memiliki masalah. Pasti. Dan bila disadari gitu, contoh aja saya pernah mendapatkan masalah gitu, yang pada saat menjalaninya itu entah bagaimana saya menyelesaikannya gitu. Entah harus seperti apa gitu. Tetapi seberjalannya waktu gitu, bila kita sadari lagi, loh masalah yang kemarin itu sudah beres juga, selesai juga ya, atau kenapa gitu. Padahal ngerasa itu masalah itu akhir dari hidup kita. Iya, makanya banyak yang tidak bisa menyelesaikan masalah itu larinya ke bunuh diri, ke hal-hal yang malah menambah semakin kacau gitu. Nah kalau di ilmu tarekat tuh masalah yang kayak gitu tuh akan sering dibenturkan. Ya. Akan semakin sering dibenturkan. Untuk apa sih tujuannya Tuhan membenturkan kita dengan masalah? Supaya kita semakin sadar, meningkatkan kesadaran. Ya, bahwa masalah itu gak nyata. Masalah-masalah itu sebenarnya hanya fata morgana, sepintas lalu. Yang nyata hanya diri kita sendiri. Gitu, yang bersama dengan Tuhan kita. Tingkatkan dimensi kesadaran kita menggunakan faktor rohani kita. Dan itu ada metodologinya. Ada adaptasinya terlebih dahulu. Sampai kita tahu bagaimana supaya bisa menaikkan dimensi itu, gitu, dimensi kerohanian. Itu paling Bang Denny. Contoh real saja, apa yang kita punya misalkan sekarang di dunia ini, seperti kita punya rumah, punya mobil, punya keluarga, punya saudara, rekan-rekan semua gitu ya. Dan pada saat kita tidur tuh hilang semuanya sebetulnya. Betul, apalagi mati ya. Iya, baru tidur aja udah hilang. Tidur yang kita punya semua tuh nggak ada.
apalagi mati ya. Jangan itu pas tidur dikasih kenyataan baru di alam mimpi. Iya. Sudah lupa kehidupan Sudah dunia. lupa. Yang nyata ya itu di alam mimpi Iya. itu. Dikejar anjing misalnya ya lari. Iya. Gitu kan. Jatuh ke jurang ya gak bisa napas gitu. Ya. Misalkan ke air gak bisa napas gitu. Itu hanya selang berapa waktu ya. Betul. Makanya kan Nabi mengatakan dunia itu hanya tempatnya senda gurau ya. Betul gitu kan. Dunia itu apabila kamu mati kamu akan sadar bahwa dunia yang kau anggap nyata hanyalah sebatas mimpi atau fata morgana kan, kata Nabi gitu. Makanya jangan terlalu mempertuhankan dunia ini, jangan bukan terlalu, memang jangan mempertuhankan dunia. Tuhan kan ya Allah. Kalau kita Tuhannya masih dunia ini, pasti Allah gak ada, gak akan la ilaha itu. Bagaimana cara menuhankan Allah? Harus kenal dulu, mutlak itu harus kenal dulu. Kalau kita belum kenal hanya mempertuhankan nama nggak masuk. Karena nama itu ada alamatnya. Kalau kita udah alamatnya apa ini, pipa rokok ya ini alamatnya, bentuknya ini gitu. Makanya ada levelnya juga untuk mengenal itu. Dan kalau mengenal sampai kan dalam hadis kan jangan sembah namaku, afalku, sifatku, zatku, jangan disembah. Tapi sembahlah aku. Nah aku yang itu tuh yang mana? Nah itu harus ditemukan sama semua orang itu. Orang yang beragama itu gitu kan, sama semua orang. Itu yang harus diketahui gitu. Kalau sudah tahu itu ya gak akan ada berantem, gak akan ada saling debat, gak akan gak akan saling membenarkan gitu kan. Karena kita sudah tahu barangnya. Dan banyak yang nggak ngerti juga gitu masalah mutu qabla anta mutu atau mati sebelum mati. Nah kalau hanya sekedar kita memahami dari kalimatnya saja tanpa praktek itu akan bingung. Ya, saya jujur Bang, waktu dulu itu udah tahu ya saya istilah mati sebelum mati, mutu qabla anta mutu. Setafsir saya, secara akaliah saya dulu memahami itu, saya harus menghilangkan pengakuan. Betul. Mematikan diri saya bahwa semuanya bukan punya saya, semuanya punya Allah. Ya. Tapi itu gak bisa sampai ke prakteknya, hanya sebatas ilmu teori aja. Betul. Gitu. Jadi kita akan lebih mengetahui dari makna tersebut apabila kita sudah mempraktekannya ya. Ya sudah, jadi aku yakin nantinya. Ya. Oh ini yang dimaksud mutu qabla anta mutu. Oh ini ternyata dalam diri kita tuh ada Tuhan, masih banyak Tuhan. Ya. Tuhan itu isinya ternyata dunia. Betul. Apapun yang di dunia, anak, istri, keluarga, rumah. Kan ada hadis tuh bahwa tak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai Rasul, tidak mencintai Rasul itu tidak melebihi dari anak istrinya gitu kan. Jadi anak istrinya itu harus tetap nomor 2. Dia harus lebih mencintai Rasul, Allah dan Rasul gitu kan. Betul. Kalau dia masih mencintai anak istri ketimbang Rasulnya, berarti dia belum sempurna imannya. Ya. Karena kembali lagi urusan ruhani kita sendiri yang mengurusnya ya Bang Teja. Jadi kita tidak bisa mengurus ruh anak kita, istri kita gitu. Sekalipun itu orang-orang yang kita cintai gitu, dan bukan menjadi jaminan gitu ya. Bila kita bisa mengurus ruh-ruh mereka gitu. Karena pertanggungjawabannya masing-masing juga ya, meskipun orang terdekat kita ya. Iya, pertanggungjawaban sudah masing-masing, sudah gak ada. Bahkan kan dalam syariat fikih juga dijelaskan bahwa nanti tuh di akhirat tuh katanya anak istri itu saling tuduh gitu kan. Ya. Saling menyalahkan karena tidak diajarkan atau apa dan sebagainya. Ya, kiasnya seperti itu. Tapi itu bila kita lihat gitu Bang Teja, ada Nabi Nuh istrinya masuk neraka, Rasul itu kan beliau, tapi Fir'aun istrinya malah masuk surga. Nah itu kan jadi
tidak sesuai dengan apa yang tadi Reja katakan secara syariat, bahwa nanti istri kita, anak kita akan menuduh nanti di akhirat gitu bila kita tidak selamatkan lah, contohnya itu kan. Jadi ya kembali lagi pada ruh itu adalah, pada hakikatnya ruh itu adalah urusan Tuhan itu sendiri gitu. Tapi ruh kita ya kita sendiri yang urusnya gitu. Urusan itu memang urusan Tuhan, tapi urusan ruh kita adalah urusan kita sendiri. Kalau kita tidak mengurusnya ya siapa yang mengurus gitu. Ya gitu. Kembali lagi ke masing-masing. Makanya ini murni hanya untuk berbagi ya, untuk sharing. Ya. Bagi yang sudah ada getaran untuk belajar, silahkan kontak admin. Bagi yang mau belajar, sudah ada getaran, mau belajar tapi mencari tarekat lain, silahkan. Bagi yang melihat gak ada getaran, hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, semoga bermanfaat gitu. Yang jelas kembali kepada maksud dan tujuan kami di sini, ibaratnya kami di sini hanya kiasnya menggugurkan kewajiban. Apa yang kami tahu akan kami kasih tahu kepada saudara-saudara yang mau belajar atau yang sedang mencari tahu. Mungkin itu jadi kesimpulan dari video ini, bahwa ilmu tarekat itu berbeda dengan ilmu syariat karena itu ritual khusus lil khusus dan isinya full praktek. Dalam ilmu tarekat kami ini tidak membedakan dia mazhab apa atau apa, karena kita tidak urus istilah kegiatan fikihnya. Kita gak urus masalah mazhab-mazhabnya, gak urus, karena isinya praktek zikir gitu. Mau backgroundnya dia mazhab apa atau itu silahkanlah gitu kan. Karena di sini metodologinya murni hanya zikir isinya dalam ritualnya ya. Tapi kalau nanti praktek adaptasinya, nah disitulah pertarungannya dimulai. Ya, jangankan berbeda mazhab gitu, berbeda agama pun kalau penasaran, kalau ini boleh gitu ya, makanya berbagi, ya, betul. Saling berdiskusi saling. Karena disinilah berbagi. Wasilahnya dalam setiap agama pun disitulah wasilahnya. Yang sudah missing link dari agama yang lain tuh di sini ada wasilahnya gitu. Tinggal silahkan menggunakan ritual agama yang sebelumnya mangga gitu kan. Cuman ini wasilahnya yang harus disambungkan gitu. Seperti itu. Ya, mungkin demikian ya Bang Teja yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.